Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran matematika kelas 7. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Meskipun dalam kondisi pandemi, kita harus tetap belajar dengan moda daring. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang bilangan. Nah, sebelum kita mulai bilangan, tolong diperhatikan baik-baik apa yang akan kami sampaikan pada materi pembelajaran hari ini. Tentu kalian saat di kelas 6 atau di tingkat dasar kemarin adalah sudah mengenal beberapa bilangan. Alangkah baiknya pada pagi hari ini kita mengulas kembali tentang teori atau jenis-jenis bilangan. Nah, mungkin kalian sudah tahu pada saat di tingkat dasar apa itu bilangan dan bagaimana jenis-jenis bilangan yang kalian tahu. Oke, materi hari ini kita akan belajar tentang bilangan. Nah, sebelum kita ke bilangan, terlebih dulu kita akan mengetahui jenis-jenis bilangan. Nah, yang pertama adalah bilangan asli. Bilangan asli ini dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di atas bilangan asli ada bilangan cacah. Nah, bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah bilangan cacah. Selanjutnya di atasnya bilangan cacah lagi yang lebih besar adalah kita mengenal dengan istilah bilangan bulat. Bilangan bulat ini dibagi, yaitu ada dimulai dari bilangan negatif, ada 0, dan bilangan positif, yaitu dimulai dari tidak terbatas, yaitu di titik min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Di atasnya lagi bilangan bulat ada bilangan rasional, yaitu bilangan rasional adalah bilangan desimal yang dapat diubah dalam bentuk pecahan. Sebagaimana contohnya 0,5 maka akan dirubah menjadi setengah. Contoh yang lain lagi adalah 0,25 maka akan bisa menjadi 1/4. 4/2 itu juga merupakan contoh dari bilangan rasional. Di atas bilangan rasional ada bilangan irasional. Kalau irasional itu adalah bilangan yang tidak bisa dirubah ke dalam bentuk pecahan atau angka desimalnya terus berulang. Contohnya 0,3333 atau ada contoh yang lainnya bisa 0,292929. Itu namanya bilangan irasional yang angkanya selalu berulang tidak terbatas. Nah, semuanya ini tadi mulai dari awal sampai akhir tadi, di atasnya lagi adalah bilangan real, yaitu semua bilangan yang sudah kita sebutkan tadi itu masuk dalam satu komponen yang disebut dengan bilangan real. Ada bilangan asli, ada bilangan cacah, ada bilangan bulat, ada bilangan rasional, ada bilangan irasional. Itu semuanya adalah anggota bilangan real. Nah, di atas bilangan real itu ada bilangan imajiner, yaitu bilangan yang tidak terbayangkan atau yang khayal, karena imajinasi itu dikhayalkan. Contohnya adalah akar min 1. Nah, ini termasuk bilangan imajiner. Nah, di atas bilangan imajiner itu ada bilangan kompleks, yaitu campuran antara bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, keseluruhan bilangan inilah yang dinamakan dengan bilangan kompleks, mulai dari bilangan asli sampai dengan bilangan imajiner. Nah, pada pertemuan kali ini nanti yang akan kita pelajari tidak semuanya. Cukup nanti yang kita pelajari adalah bilangan bulat. Nah, yang saat ini yang nanti kita pelajari adalah bilangan bulat. Di mana bilangan bulat itu nanti kita bagi 3. Yang pertama, bilangan bulat positif, yaitu angkanya 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada bilangan 0
Dan ada bilangan negatif, yaitu -3, -2, -1. Nah, ini adalah bilangan bulat negatif. Nah, ini di dalam bilangan bulat. Nah, di dalam bilangan bulat kita juga mengenal namanya garis bilangan. Nah, garis bilangan ini tentu kalian juga sudah belajar waktu di tingkat dasar. Bentuknya bagaimana? Nah, sekarang kita lihat bentuknya ini. Nah, ini bentuknya. Semakin ke kanan, nilainya adalah semakin besar. Dimulai dari angka 1 ke arah kanan, maka itu adalah bilangan bulat positif. Tengah-tengahnya 0. Semakin ke kiri, nilainya semakin kecil, yaitu karena negatif. -1, -2, -3 sampai tidak terbatas. Ini adalah berada di sebelah kirinya 0, berarti nilainya semakin kecil. Ingat, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Nah, sebelum kita belajar ini nanti di sesi berikutnya, nanti kita juga akan belajar mengenai operasi-operasi dengan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Nah, pada kesempatan hari ini kita tidak membahas ini dulu, karena kita nanti akan belajar tentang operasi bilangan bulat yang sederhana. Mungkin kalian juga sudah mempelajarinya. Di dalam operasi bilangan itu kita menentukan nilai besar dan kecil, yaitu dalam operasi tadi kan kita sudah belajar tentang semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, ini contohnya 7 dengan 5, besar mana antara 7 dengan 5? Oke ya, besar 7. Nah, 7 lebih besar 5. Contoh yang kedua, -6 -3. Nah, semakin ke kiri nilainya semakin kecil, maka jawabannya -6 lebih kecil 3. Selanjutnya -8 -10. Kalau kita lihat angkanya 8 dengan 10 jelas lebih besar 10, tetapi kita ingat tandanya, semakin ke kiri nilainya semakin kecil, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Nah, maka jawabannya -8 lebih besar -10. Nah, setelah ini kita coba nanti anak-anak belajar di rumah, yaitu dengan menjawab ini. Kita masih punya 3 soal. Coba nanti dilatih. Kalau belum paham nanti bisa dipelajari berulang seperti contoh-contoh yang sudah ada. Nah, D, E, dan F nanti dikerjakan di rumah. Lanjut. Nah, dalam operasi bilangan bulat kita mengenal penjumlahan. Sudah tidak asing lagi kan dengan menggunakan tanda jumlah. Contohnya 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kalau pengurangan yaitu dengan tanda min, 6 dikurangi 4 sama dengan berapa? Iya, nanti bisa dikerjakan sendiri. Perkalian 4 kali 7, benar sekali. Pembagian 12 dibagi 3 bisa juga. Ini yang kita kenal dalam operasi bilangan bulat. Tetapi bukan hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, tetapi kita juga mengenal operasi campuran. Ingat, di dalam operasi campuran ini nanti kita harus memperhatikan tanda mana yang harus lebih dulu diselesaikan. Kalau ada kurung, maka di dalam kurung harus diselesaikan. Kalau nanti ada perkalian atau pembagian, maka perkalian dan pembagian harus diselesaikan terlebih dahulu. Kalau pengurangan, penjumlahan sama-sama kuat, boleh diselesaikan di mana saja. Seperti contoh, 8 ditambah 5 min dalam kurung min 3 sama dengan berapa? Ingat, di situ ada tanda min dalam kurung min 3. Min kali min berarti plus. Berarti jawabannya 8 ditambah 5 ditambah 3 adalah 16. Nah, contoh berikutnya ini nanti diselesaikan sebagai latihan di rumah. Nah, ini ada 2 yang harus diselesaikan. Nah, anak-anak mungkin dari beberapa materi ini yang sudah kami sajikan adalah tolong dipahami benar dan diingat-ingat di dalam operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini ada soal cerita.
Suhu di tempat A adalah 30 derajat Celcius, di tempat B min 15 derajat Celcius, di tempat C 20 derajat Celcius, di tempat D adalah 6 derajat Celcius di bawah 0. Bagaimanakah suhu? Nah, di tempat A diukur berdasarkan tempat D. Ingat di situ ada soal D adalah 6 derajat di bawah 0. Kalau di bawah 0 berarti negatif. Jadi suhu yang ada di D adalah min 6. Nah, kalau kita menjawab pada soal A ini, suhu A diukur berdasarkan tempat D, maka A dikurangi D. A-nya 30 derajat dikurangi D-nya tadi berapa? Min 6. Berarti menggunakan min dengan min menjadi plus, maka jumlah hasilnya 36 derajat Celcius. Nah, ini juga kalian nanti kita siapkan dengan beberapa latihan yang nanti akan dipelajari di rumah. Nah, soal B, tempat B diukur berdasarkan tempat D. Nah, kalau B diukur di tempat D berarti B dikurangi D. Nah, jawabannya nanti berapa? Kalau C diukur berdasarkan B berarti C dikurangi B. Kalau D diukur berdasarkan tempat A berarti D dikurangi A. Nanti hasilnya berapa? Nah, itu tadi contoh dalam bentuk soal cerita. Nah, sekarang kita juga tadi sudah dijelaskan bagaimana kita menentukan nilai letak. Manakah yang lebih besar dan manakah yang lebih kecil? Perhatikan contoh berikut. Urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar bilangan berikut. Pada soal A, 2, min 3, 7, 10, min 14, min 15. Min 5. Maka hasilnya kalau diurutkan dari yang terkecil berarti kita cari negatif angka yang paling tinggi terletak di awal, yaitu min 14, min 5, min 3, 2, 7, 10. Yang B nanti dibuat latihan. Nah, selanjutnya kita mengurutkan dari angka yang terbesar. Yang terbesar berarti dari yang positif terlebih dahulu. Soal A, 6, min 9, 3, 0, 1, dan min 3. Kalau kita urutkan dari yang terbesar berarti 6 dulu, 3, 1, 0, min 3, min 9. Yang B nanti dibuat latihan. Nah, ini adalah beberapa contoh dan soal latihan yang harus diselesaikan untuk anak-anak. Jika kurang paham, maka soal ini nanti bisa diulang lagi, dilihat lagi, dan setelah itu dipindah di dalam buku catatan dan soal diselesaikan. Cukup, dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.